itu kan harus lebih sederhana ya, 1:1, bukan 50:50. Bisa diketawain orang. 1:1. Nah kemudian yang kedua adalah injection port. Ini adalah tempat menginjeksi sampel, ya. Ini injection port, injektornya kita menggunakan siring suntik ya. Siring injeksi itu ada di, kita harus pinjam dulu. Nanti harus pinjam dulu oleh kalian ya, oleh satu orang. Siring injektor itu fungsinya untuk menginjeksikan sampel atau standar ke dalam injection port. Ini injection portnya. Nanti dimasukkan ke sini lubang yang kecil itu. Dalam kondisi yang terbuka nanti baru diinjeksikan, tutup kembali. Nah itu ini injection port, tempat menginjeksi sampel atau standar. Kemudian yang kedua, nah karena KCKT atau HPLC itu kromatografi cair kinerja tinggi, berarti fasa geraknya adalah zat cair. Nah, sedangkan sampel yang akan kita analisis juga zat cair ya. Nah, zat cair, di dalam zat cair itu performance dari fasa gerak ini sama dengan performance dari sampelnya. Dengan demikian, maka supaya pemisahan atau elusi berlangsung dengan bagus, dengan sempurna, maka diberi performa yang lebih untuk fasa geraknya. Dengan demikian maka dikatakan kinerja tinggi. Nah, kenapa dikatakan kinerja tinggi? Karena si fasa geraknya itu didorong dengan pompa, ya, didorong dengan pompa. Ini yang bagian bawah itu adalah pompa, ya. Ini pompa. Fungsinya tadi untuk menaikkan kinerja dari fasa gerak, untuk memompa fasa gerak supaya pergerakannya lebih cepat dari biasanya, ya. Itu pompa fungsinya. Yang kedua, yang di atasnya ini ada 3 tombol nih, sambil dinyalakan saja. Untuk menyalakan, yang dari bagian bawah dulu ya, menyalakan. Nah, ini menyalakannya, ini ada tombol di bawah. Nah, jadi menyalakan ada 3 tombol nih, tombol 1 pompa, tombol yang kedua adalah detektor, tombol yang ketiga itu adalah untuk CBM. Jadi ini bagian pompa, bagian detektor, bagian CBM, Communication Base Module. Kalau pompa tadi fungsinya untuk meningkatkan kinerja dari fasa gerak dengan cara memompanya dengan tekanan yang sangat tinggi, ya. Nah, ini fungsi pompa. Untuk menyalakannya tadi pijit bawah. Nah, tunggu sampai kontrol ini berhenti ya. Nah, sampai ini menunjukkan tadi kan ininya masih oranye. Nah, sekarang kalau sudah hijau, baru kalian boleh menyalakan yang bagian atas, yaitu bagian detektor. Nah, detektor yang ada di HPLC kita itu adalah detektor UV visible. Dia bisa mendeteksi pada panjang gelombang berapa nanti sampel kalian akan muncul peak di layar, ya. Nah itu. Kemudian selain detektor ini ditunggu karena detektor itu perlu dipanaskan, preheating, kemudian shaking home, kemudian nanti ada cek lambda, kemudian nanti ketika sudah muncul lambda baru kalian boleh ini masih preheating lamp ya, masih memanaskan lampu. Nanti kalau sudah cek good di sininya baru kalian boleh menyalakan ini CBM, tombol ini ya. Kemudian di sini ada yang namanya kolom. Karena HPLC itu bagian dari kromatografi kolom. Kenapa dikatakan atau diklasifikasikan, dikelompokkan ke dalam kromatografi kolom? Karena pemisahannya terjadi di dalam kolom. Ya, mana kolomnya ini? Kolomnya di luar. Kolomnya itu memiliki panjang yang hanya sekitar 15 cm. Ya, hanya sekitar 15 cm. Kenapa? Karena zat cair itu kinerjanya kalau tidak dipompa tadi dia tidak akan memiliki kinerja yang cukup tinggi ya. Nah, sehingga dengan panjang kolom 15 cm juga dia sudah bisa memisahkan sampel atau standar dari komponen-komponen lain ya di dalam kolom ini. Beda dengan kromatografi gas. Kalau kromatografi gas, fasa geraknya itu kan gas. Gas itu memiliki kinerja yang cukup tinggi, tidak ditekan juga, gasnya sudah bergerak begitu cepat. Ya, dengan demikian maka kolomnya itu harus dibikin kolom yang sangat panjang. Bahkan ada yang kolomnya sampai 200 meter. Contohnya ini GC. Kalau kita lihat kolomnya di sini, ini kolomnya. Kolomnya kecil sekali ya, ukuran
tapi panjangnya itu bisa sampai 200 meter. Nah, posisinya digulung-gulung seperti ini ya, di dalam termostat. Nah, karena apa? Karena GC ini adalah spesifik untuk sampel-sampel yang stabil terhadap pemanasan. Jadi si kolomnya itu di packing, disimpan di dalam termostat. Tapi di sini tidak ada pemanasan sama sekali. Ya, kenapa? Karena HPLC ini adalah spesifik untuk sampel-sampel yang termolabil. Artinya dia tidak stabil terhadap pemanasan, maka analisisnya menggunakan HPLC. Ya. Nah, kalau sampel-sampel itu stabil terhadap pemanasan, maka bisa dianalisis dengan menggunakan GC. Nah, itu spesifikasi sampel yang bisa dianalisis dengan HPLC atau bisa dianalisis dengan GC. Oke, di sini sudah muncul nih. Sudah muncul tulisan panjang gelombangnya, ini sudah muncul panjang gelombang. Kemudian baru kalian boleh menyalakan yang ini, CBM. Nah, ditunggu sampai ini hijau, ya. Baru seluruh sistem ini sudah menyala sempurna, ya, seluruh sistem kromatograf ini. Jadi bagian utama HPLC itu adalah reservoir pertama untuk menyimpan massa gerak fungsinya. Yang kedua pompa, ya. Yang kedua pompa untuk memompa atau meningkatkan kinerja dari massa geraknya. Kemudian selanjutnya adalah injection port, tempat menginjeksi sampel. Kemudian ini kolom. Kolom itu fungsinya untuk memisahkan sampel atau standar, ya, tempat terjadinya pemisahan atau elusi. Itu kolom. Kemudian di sini ada detektor. Detektor itu fungsinya tadi untuk mendeteksi, ya, mendeteksi kapan dia keluar, berapa waktu retensinya, dideteksi pada panjang gelombang tertentu, ya. Kemudian setelah ketika kita menginjeksikan sampel atau standar ke dalam injection port menggunakan siring injektor. Kalau siringnya namanya injektor, kalau ini namanya injection port, tempat menginjeksinya. Kemudian ketika sampel atau standar diinjeksikan ke dalam injection port menggunakan injektor, kemudian pompa memompa massa gerak, ya, massa geraknya dari sini, kemudian dipompa masuk ke dalam kolom sambil membawa sampel atau standar. Nah, si sampel atau standar, sampel saja ya, sampel itu akan masuk ke dalam kolom. Ketika sampel masuk ke dalam kolom dibawa oleh massa gerak, dia masuk ke dalam kolom sampai dia keluar kolom masuk ke detektor. Itu waktu yang dibutuhkan adalah waktu retensi, ya. Jadi waktu retensi itu waktu yang dibutuhkan oleh sampel dari mulai masuk kolom sampai dia keluar dari kolom dan masuk ke detektor. Itu adalah waktu retensi, definisinya, ya. Nah, baru Ibu bisa jelaskan di depan alatnya. Jadi kebayang. Oke, setelah masuk ke dalam detektor, maka detektor itu akan mendeteksi, ya, mendeteksi peak atau puncak-puncak kromatogramnya. Dan nanti akan dilaporkan sinyal berupa sinyal listrik dilaporkan ke dalam CBM. CBM mengolah modul-modul listrik tersebut atau sinyal listrik tersebut diolah menjadi besaran-besaran yang bisa diukur. Nah, kemudian bisa dilihat di display, ya. Jadi display itu bagian utama, ya, bagian utama. Nanti kalian bisa melihat titik atau puncak-puncak kromatogramnya di dalam display. Pada menit keberapa dia muncul? Jadi berapa waktu retensinya? Nanti berapa muncul konsentrasinya? Berapa luas areanya? Pada akhirnya kalian kan mencari konsentrasi, berapa konsentrasinya? Tapi untuk saat ini Ibu belum settingkan sampai konsentrasi, ya. Hanya sampai luas area peak saja, supaya kalian nanti bisa menghitung konsentrasinya. Gampang, menghitung konsentrasi sampel itu adalah luas peak dari sampel dibagi dengan luas peak dari standar dikalikan dengan konsentrasi standar. Hanya gitu saja, biar kalian ada pekerjaan menghitungnya gitu. Kalau sama Ibu disettingkan sudah sampai konsentrasi, mau ngitung gitu. Itu ya tujuannya. Sama itu masih disettingkan sampai luas area, ya, luas peak area. Nah, itu bagian utamanya, ya. Jadi bagian utamanya apa saja? Reservoir massa gerak, injection port, pompa,
mengoperasikan atau sebelum kita melaksanakan analisis, ada tahapan penting yang harus dilalui ya, yang harus kalian lakukan. Itu yang pertama adalah preparasi. Yang kedua mempersiapkan alat. Nah, mempersiapkan alat itu diantaranya adalah mencuci ya, mencucinya bagaimana mencucinya? Nah, untuk analisis dengan HPLC itu selalu ketika mau analisis atau mau mencuci selalu kita harus membuat metode. Jadi alat ini menggunakan suatu aplikasi LC Solution namanya, kemudian kita bikinkan metodenya. Nah, di metode itu kita setting ya, kita setting sampelnya apa. Kemudian kalau misalnya sampelnya nipagin, waktu retensi dari nipagin itu berapa. Kemudian fasa gerak harus dialirkan dengan flow rate berapa, dengan kecepatan alirnya berapa. Kemudian nanti detektor kita harus setting pada panjang gelombang berapa nanometer. Nah, itu 3 parameter yang harus kalian inputkan ketika membuat method file. Tapi sekarang tidak akan membuat method file dulu ya. Nah, sebuah analisis biasanya dikondisikan menggunakan metode ya, menggunakan metode. Tidak seperti AS. Kalau AS mah kadang-kadang metode. Kalau di sini harus bikin method file karena settingannya kita bikin dalam sebuah metode gitu ya. Nanti membuat metodenya Ibu jelaskan. Nah, bagaimana Bu untuk mencuci? Mencuci juga ada metodenya ya. Kita harus bikin metode, tapi untuk mencuci Bu Ida sudah membuatkan metode filenya sudah ada, tinggal kalian gunakan ya. Nah, mencucinya dengan menggunakan apa? 2 kali wajib mencuci itu. Mencuci dengan aquabides, yang kedua mencuci dengan metanol. Nah, dengan aquabides itu kalau aktivitas kita seharian sudah lama ya, sudah banyak digunakan HPLC ini, maka wajib dicuci dengan aquabides. Biasanya mencuci dengan aquabides itu lama, sekitar 24 jam ya. Seharian full atau semalaman full 12 jam minimalnya. Nah, itu biasanya Taida yang suka nyuci ya, kalau dengan aquabides. Kemudian sebelum kita gunakan HPLC ini untuk menjenuhkan dan untuk mengosongkan kolom ini, kita harus mencuci dengan menggunakan metanol pure for HPLC ya, menggunakan metanol mencucinya. Ini sudah pada posisi di metanol. Kalau kita mau analisis, maka ini kapiler ini, selang ini dan filternya kita pindahkan ke fasa gerak nanti. Kalau sudah beres mencuci ya, kita pindahkan ke fasa gerak. Nah, sekarang kita mencuci dulu. Untuk belajar mencuci dulu ya. Mencucinya kita lihat metode yang sudah ada di sini. Ini kan belum connect ya, antara HPLC dengan komputernya belum dikonekkan. Nah, untuk mengkonekkannya sama seperti AAS ya, tinggal klik ini. Aplikasinya ini menggunakan LC Solution. Klik 2 kali, kemudian nanti akan muncul gambar. Nah, ini adalah gambar paralel dari 4 buah HPLC. Artinya apa? Artinya softfile ini bisa mengoperasikan 4 buah HPLC secara paralel. Ya, jangan kaget, di industri itu bukan hanya satu, sakola dengan boga hiji-hijina. Di industri mah bisa banyak ngaberebet. Karena biasanya beda fasa gerak, beda sampel, biasanya beda fasa geraknya, ya. Nah, beda fasa geraknya. Kan ribet harus mindahin fasa gerak. Jadi biasanya disetting berapa HPLC dengan sampel yang berbeda-beda ya. Nah, ini disettingkan untuk maksimal 4 buah HPLC. Bisa diparalelkan. Kemudian mana yang kita klik? Nih, dan kita mah punya 10 HPLC-nya. Kita aja mana hiji, jadi nggak gorolong, tinggal 1. Nah, ini diklik yang nomor 1. Ini tanpa password ya. Nah, kalau sudah bunyi berarti sudah connect antara HPLC dengan ini. Nah, ini dalam keadaan LC ready. Sekarang Ibu akan ajarkan dulu cara mencuci. Untuk mencuci, karena metode filenya sudah ada, maka kita
klik file saja di sini, klik file. Kemudian kalau kita mau membuat metoda, agak maju sedikit biar kelihatan. Kalau kita mau membuat metoda, di filenya klik method file. Kalau mau membuat metoda, tapi karena mencuci metodenya sudah ada, jadi kita bisa menggunakan metode yang ada. Kalau mencuci, tinggal di klik file, open method file. Nah, ketika di open method file kita cari nih data mencuci ada di mana. Ini di data H kalau tidak salah. Ya, data H SMK 13 Bandung. Kemudian kita lihat di sini ada tidak nih. Nah, ini ada. Nah, ini ada mencuci. Cuci air semalaman. Kemudian cuci metanol. Nah, ini cuci metanol, kita klik. Nah, kita akan mencuci metanol ya, mencuci dengan metanol. Settingannya 30 menit di sini, sudah 30 menit. Kemudian pompanya sudah disetting ini ya, tinggal kita nyalakan saja. Tapi sebelumnya kita harus melakukan purging ya. Kita harus melakukan purging untuk menghilangkan, kita tidak tahu ini dibuka atau tidak ya, tapi kita cek apabila ada gelembung gas di sini. Kita harus mencuci, sebelum mencuci kita harus melakukan purging. Untuk melakukan purging, posisinya ini kartu ini dikepinggirkan. Ya, kita bisa melakukan purging dengan menekan tombol purge, ya. Nah, tapi bentar. Pompanya tadi belum dinyalakan ya. Ini instrumennya di-on-kan dulu ya. Untuk meng-on-kannya gini nih. Klik. Baru tombol posisinya tidak mencuci. Nah, untuk melakukan purging tadi ya, purging itu sama seperti di AAS, fungsinya untuk mengeluarkan gelembung udara. Kalau kita cek ternyata tidak ada gelembung udara di semua kapiler, baik di kapiler yang ada di luar maupun yang ada di dalam, ya kita cek yang ada di dalam, karena ini adalah kapiler juga. Kalau ternyata tidak ada, tidak masalah, tidak melakukan purging. Tapi kalau misalkan ada gelembung gas, apalagi ketika ini sudah dipindahkan ke pasagerak, itu wajib hukumnya melakukan purging. Ya, wajib hukumnya melakukan purging. Kalau ini karena posisinya sudah di metanol, tidak dipurging juga sebetulnya tidak apa-apa. Ya, karena purging itu tadi untuk mengeluarkan gelembung. Ya, oke. Sekarang kita lakukan saja mencuci ya. Kita langsung melakukan cuci saja. Metode filenya sini ini sudah mencuci dengan metanol, sudah diklik ya, tinggal di download saja. Download. Setelah di download, baru kita nyalakan di sini instrumen on off-nya. Mau di sini boleh ya, klik gambar ini instrumen on off, atau mau di sini juga boleh. Ya, di sini start, di sini klik start juga boleh. Atau ini tinggal klik saja. Nah, ketika diklik maka kelihatan tuh. Ini pasageraknya ini bergerak, ini ready ya. Ini pasageraknya sudah bergerak. Ini lagi mencuci, ya, lagi mencuci dengan metanol. Nah, ini juga lihat pompanya, ini flow rate-nya dengan 1 mili per menit ya, 1 mili per menit. Kemudian ini pompanya di 4 kgf. Tapi ini settingannya ya naik. Naik. Ya, karena tadi sudah di on kan, naik nanti. Turun lagi. Tapi ini sudah mulai mencuci. Memang mencuci itu di settingnya flow rate-nya hanya 1 mili per menit.
Jadi si pompanya itu bekerjanya tidak terlalu ekstra. Nanti ketika pompa kita naikkan, flow rate-nya kita naikkan 1,5 mili per menit, pompa juga menyesuaikan nanti ya. KGF-nya nanti akan lebih besar daripada mencuci ya. Oke, ini sedang mencuci. Kita tunggu sampai, karena settingannya di sini, settingan metode mencucinya itu 30 menit. Jadi kita biarkan 30 menit mencuci sendiri seperti rinso. Gitu. Ya. Nah, sambil mencuci biasanya kalian lakukan preparasi. Jadi biar lebih efektif waktu ya. Jadi kalau mau kerja itu siapkan dulu ini, panaskan, setelah panas lakukan pencucian, baru kalian preparasi. Dan preparasi mah tuh tinggal bikin standar 1 sampel 1 ya, cuman berapa menit gitu ya. Nah, itu adalah prepare alat ya, prepare alat. Sampai kapan Bu mencuci? Ya sampai ini berhenti, karena dia akan berhenti sendiri ya, akan berhenti sendiri sesuai dengan settingan menit yang sudah ada di dalam method file. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah mencuci nanti kalau fasa geraknya sudah ada, tinggal ini pindahkan ke fasa gerak, baru kita bikin method file. Itu dilakukan setelah kalian menyiapkan standar dan sampel pada tabung reaksi bertutup dan sudah disaring ya. Nah, bagaimana cara membuat fasa gerak? Belum Ibu ajarkan kan? Cara membuat fasa gerak tinggal dicampurkan kan? Tapi pencampurannya menggunakan ultrasonik, di ultrasonik nanti. Gampang kan? 1:1, berarti metanolnya 1 bagian, aqua bides, bukan aqua DM ya. Kita menggunakan aqua bides ya. 1 bagian aqua bides, 1 bagian metanol. Tinggal digabung saja. Kalau kita mau bikinnya 500 berarti 250 dicampur, kemudian harus di apa? Ultrasonik. Di Homogen. disaring. Setelah disaring menggunakan apa? Digetarkan menggunakan ultrasonik ya. Di ultrasonik digetarkan. Nah, setelah itu baru bisa digunakan. Nah, bagaimana dengan pelarut? Pelarutnya sama. Pelarut dengan fasa gerak itu zat yang sama, hanya bedanya kalau fasa gerak itu harus disaring menggunakan filter khusus ya untuk fasa gerak. Kalau pelarut tidak apa-apa, tinggal nanti sampel atau standarnya dilarutkan dalam pelarut itu, disaringnya dengan menggunakan kertas saring yang bulat-bulat itu ya. Nah, siapkan, setelah disaring masukkan ke tabung reaksi bertutup, baru bawa ke sini. Sampel, standar sama aqua bides. Ya. Kenapa harus aqua bides? Lebih bersih. Ya, kenapa harus aqua bides? Tidak menggunakan aqua DM. Dan harus disaring, betul-betul disaringnya tuh, karena kan kapilernya kecil-kecil ya. Kemudian kenapa harus aqua bides? Ini kolom ini vakum ya, hampa udara tanpa oksigen ya. Jadi tidak boleh ada yang masuk oksigen ya. Buktinya semua harus dipurging dulu, tidak boleh masuk ke dalam kolom. Kalau ada gelembung udara tidak boleh masuk ke dalam kolom. Kenapa? Karena kolom itu hampa udara pertama. Kenapa harus hampa udara? Kalau kolom tidak hampa udara, ketika ada udara masuk, itu memungkinkan berkembang biak mikroorganisme, sehingga si kolomnya itu nanti bisa mampet kalau ada berlumut dan sebagainya di dalam. Biasanya kan ada bakteri aerob ya, bakteri aerob, atau ada mikroorganisme lain yang aerob juga. Nah, itu bisa menghalangi kolom ya, menghalangi kolom, nyocokkan lah. Jadi kolomnya cepat rusak nanti. Dengan demikian maka airnya juga harus aqua bides. Aqua bides itu 2 kali destilasi. Kalau 2 kali destilasi, mikroorganisme mungkin tumbuh enggak? Nah, itu ya, kenapa harus bides 2 kali destilasi, untuk memastikan bahwa air itu bebas dari mikroorganisme. Oke, itu prepare alat. Nah, sekarang tahap berikutnya adalah persiapan standar dan sampel. Silakan kalian lakukan preparasi standar sampel di luar.